Assalamualaikum anak-anak. Kita lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran PPKN. Coba kalian buka dulu bukunya yang halaman 88. Menyebutkan aturan di rumah. Coba kalian baca dulu yang halaman 88. Kalau sudah, silakan dilanjutkan kembali videonya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang aturan, yaitu pertama, kita akan menyebutkan aturan di rumah. Yang kedua, kita akan menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Lalu yang ketiga, kita akan belajar menjelaskan akibat dari melanggar peraturan di rumah. Sebelumnya, Bunda akan jelaskan dulu apa itu aturan. Nah, aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk atau perintah yang harus diikuti dan dilaksanakan. Ya, jadi aturan itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti ya, atau harus kita laksanakan ya. Nah, apa sih tujuannya dibuat aturan? Nah, tujuannya yaitu supaya hidup kita menjadi teratur dan disiplin. Lalu siapa yang harus mematuhi aturan di rumah? Nah, yang harus mematuhi aturan di rumah adalah seluruh anggota keluarga ya. Ayah, ibu, kakak, adik, dan kalian. Semuanya harus mematuhi aturan yang sudah dibuat di rumah. Nah, sekarang kita lihat ya contoh aturan di rumah itu apa saja ya. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 98. Nah, di situ ada menyebutkan aturan di rumah. Coba kalian baca dulu. Kalau sudah, silakan dilanjutkan kembali videonya. Di situ ada contoh aturan di rumah, ada 4 ya. Nah, bagaimana, sudah dibaca? Oke, contoh aturan di rumah yaitu diantaranya. Biasanya yang pertama adalah bermain setelah belajar. Nah, siapa yang punya aturan seperti ini di rumahnya? Bermain setelah belajar. Jadi kalau misalkan ada PR atau misalkan disuruh belajar, nah kita harus belajar dulu, baru kalau sudah selesai belajar atau sudah mengerjakan PR baru boleh bermain. Yang kedua yaitu adalah membantu ibu. Nah, siapa yang punya aturan seperti ini di rumah? Membantu ibu ya, entah itu membantu untuk merapikan tempat tidur, membantu untuk membereskan rumah, atau membantu ibu memasak ya. Jadi ibunya dibantu ya kalau misalkan sedang melakukan pekerjaan di rumah, ibunya dibantu. Nah, yang ketiga ada menonton televisi di luar jam belajar. Nah, misalkan nih kalian lagi belajar, jangan sambil nonton TV ya. Jadi belajar dulu, baru kalau sudah selesai baru boleh nonton TV. Lalu yang keempat ada menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Telepon genggam itu adalah handphone ya. Jadi boleh menggunakan handphone namun sesuai keperluan ya. Misalkan untuk belajar ya, seperti ini nih sedang belajar daring ya. Juga tidak dilakukan secara berlebihan supaya nanti matanya tidak sakit melihat layar handphone terus. Nah, ini adalah beberapa contoh aturan di rumah. Siapa yang aturan di rumahnya sama seperti ini? Oke, Bunda juga masih ada nih contoh aturan di rumah lainnya. Yang pertama
ada meminta izin ketika ingin bermain. Jadi kalau mau main keluar rumah, minta izin dulu sama mama papahnya ya, supaya mama papahnya nanti nggak nyariin, supaya mama papahnya nggak khawatir ya. Jadi minta izin dulu. Lalu yang kedua yaitu merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, jadi kalau habis main jangan dibiarkan berantakan mainannya ya, dirapikan sendiri. Nah, yang ketiga ada menyapu atau membersihkan kamar tidur. Nah, ya. Lalu keempat, mengerjakan PR sesegera mungkin ya, jangan ditunda-tunda kalau ada PR ya. Yang keempat, ada mencuci sepeda atau merawat dan membersihkan barang sendiri. Misalkan nih kalian punya barang-barang nih, misalkan boneka atau sepatu, sepeda. Nah, itu kalian rawat sendiri ya, jangan menyuruh orang tua. Jadi dicuci sendiri, dibersihkan sendiri. Nah, selanjutnya ada bangun tidur tepat waktu atau bangun pagi. Nah, ini juga adalah contoh atau beberapa contoh diantaranya aturan di rumah. Apakah ada yang aturan di rumahnya sama seperti ini? Oke, sekarang Bunda ingin memberitahu manfaatnya. Manfaat kalau kalian patuh atau mengikuti aturan ya. Yang pertama yang ini nih, misalkan kalian meminta izin sama mama kalau mau pergi. Manfaatnya apa? Manfaatnya supaya nanti orang tua tidak khawatir atau tidak mencari-cari kalian. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, yang kedua, merapikan mainan. Manfaatnya apa sih merapikan mainan? Supaya apa sih? Kalau manfaat itu adalah keuntungan ya. Kalau kita merapikan mainan sendiri, manfaatnya apa? Supaya mainannya rapi, bersih, tidak berserakan, tidak hilang ya. Jadi harus segera dirapikan. Nah, yang ketiga membersihkan kamar tidur. Manfaatnya apa kalau kamar kalian dibersihkan? Manfaatnya yaitu kamar kalian menjadi bersih, menjadi nyaman, enak untuk nanti untuk tidur ya, supaya tidak kotor. Nah, itu manfaatnya. Nah, yang keempat, mengerjakan PR sesegera mungkin. Manfaatnya apa ya? Supaya apa manfaatnya mengerjakan PR sesegera mungkin? Supaya kalian tidak lupa ya, supaya nanti tidak lupa untuk dikumpulkan ya, supaya pintar. Nah, itu manfaatnya. Lalu yang kelima, mencuci sepeda atau merawat barang-barang milik sendiri. Supaya apa? Supaya sepedanya bersih, supaya barang-barangnya bersih. Nah, itu manfaatnya ya. Lalu bangun tidur tepat waktu. Manfaatnya apa? Supaya tidak kesiangan datang ke sekolahnya nanti ya. Itu adalah contoh manfaat manfaat ketika kalian mengikuti aturan di rumah. Nah, ini manfaatnya tadi sudah Bunda sebutkan ya. Nah, ini ada di halaman 100 ya. Coba kalian baca dulu nih halaman 100. Nah, lalu dikerjakan nih. Tadi kan sudah Bunda kasih tahu ya manfaatnya apa saja. Nah, ditulis di situ ya. Yang untuk nomor 1. Nah, sekarang akibatnya nih, akibat melanggar peraturan. Apa akibatnya? Nih, kalau membuang sampah sembarangan, ini yang nomor 2 ya, halaman 101. Akibatnya membuang sampah sembarangan yaitu nanti kamar kalian bisa kotor, rumah kalian bisa kotor atau banyak semut ya. Nah, yang kedua, lupa mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Apa akibatnya? Akibatnya nanti tempat tidur kalian jadi kotor ya, atau nanti
ada semut ya yang menggerayangi kaki atau tangan kalian. Nah, selanjutnya yang ketiga, terlalu lama menonton televisi. Apa akibatnya kalau kalian terlalu lama menonton TV? Matanya nanti akan sakit. Nah, itu adalah contoh akibat kalau kalian melanggar peraturan. Nah, silakan kalian kerjakan ya tugasnya yang ini, halaman 100 dan 101, nomor 1 dan nomor 2 dituliskan manfaat dan akibatnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.